Halo, jumpa lagi dengan saya Dr. Ananda di channel Kucil Family. Nah, di video kali ini saya akan menginfokan tentang bagaimana sih cara menggunakan alat nebulizer, yaitu alat untuk memberikan penguapan pada putra-putri bunda yang sedang mengalami batuk pilek atau bahkan mungkin sesak. Nah, belakangan ini ada beberapa pasien saya yang datang dengan keadaan yang sesak berat atau batuk-batuk terus. Biasanya mereka akan kumat saat malam atau menjelang subuh karena mungkin udaranya agak dingin. Biasanya pada putra-putri kita yang sedang batuk pilek, keluhannya akan memberat pada saat malam atau saat menjelang subuh. Mungkin karena cuacanya agak dingin atau udara yang dihirup agak lembab dan dingin. Nah, kalau melihat putra-putri Anda meskipun setelah minum obat tetap batuk-batuk, apalagi sampai muntah atau sampai sesak, dadanya terangkat, itu artinya putra-putri Anda memerlukan penguapan atau nebulisasi. Tapi sejak situasi COVID-19 yang melanda Indonesia, kebanyakan dari orang tua enggan membawa putra-putri mereka untuk berobat, untuk diuapi. Mungkin karena takut terkena COVID atau mungkin disangka mengidap penyakit COVID. Ya, sebenarnya bukan karena nebulisasi mereka akan COVID, tapi mereka memang memerlukan alat nebulisasi untuk mengencerkan dahak. Nah, semoga video ini membantu bila Bunda memiliki alat nebulizer atau bahkan orang tua Anda yang memiliki asma atau PPOK atau kelainan jantung paru ingin menggunakan alat nebul sendiri di rumah. Semoga video ini membantu sehingga Bunda bisa menggunakan alat nebul di rumah. Tetapi ingat, sebelumnya berkonsultasi ke dokter yang biasa menangani Bunda dan putra-putri Bunda agar mengetahui dosis dan apakah perlu dilakukan nebulisasi di rumah. Oke, silakan menyimak ya. Alat nebul yang sering digunakan biasanya seperti ini, tapi berbagai macam merek dan jenis alat nebul. Tapi pada prinsipnya alat nebul itu sama, yaitu untuk tujuan penguapan. Nah, sebelum dipakai alat nebul ini harap dicuci atau disterilkan dulu ya Bunda. Ini sudah ada petunjuknya. Jadi ini mesin alat nebulnya. Biasanya setelah dicolok bunyinya akan ribut. Ini tombol menyalakan dan menghidupkan. Lalu ini lubang untuk menyambungkan selang nebulnya. Dan ini untuk alat penyaringan udara. Ini tinggal dicabut. Kalau penyaring udaranya sudah berwarna, apalagi sampai coklat, segera diganti ya Bunda ya. Ini untuk penggantinya. Oke, pasang lagi. Disediakan dua macam sungkup, yang kecil untuk anak-anak dan yang besar untuk dewasa. Ini sungkupnya untuk di hidung. Dan ini juga untuk alat nebulnya, biasanya untuk orang dewasa atau anak-anak yang sudah agak besar, karena mereka bisa mengatur menghirup asap nebulnya. Jadi ini dimasukkan ke mulut. Ini wadah tempat menaruh obat-obat nebul. Jadi Bunda dibuka seperti ini, dimasukkan obatnya lewat sini. Tuh. Atau bisa juga dari sini. Ini alat untuk membuat obat-obatan di sini menjadi uap. Tinggal dipasang di sini. Lalu obat-obatnya dituang sini dan dikunci hingga bunyi klik. Sungkupnya dipasang, kemudian disambungkan dengan selangnya. Caranya diputar, dan ujung yang satunya lagi ke alatnya. Diputar juga caranya. Oke, seperti ini. Lalu
pinggirannya ini menempel di muka mereka, jadi mengurangi kebocoran uap yang dihasilkan oleh alat ini, sehingga dosisnya benar-benar maksimal ke dalam tubuh putra-putri Bunda. Namun bila putra-putri Bunda ada yang takut menggunakan alat ini, maka jangan dipaksakan, karena sesak yang mereka alami dan batuk yang terlalu produktif bila anak Bunda menangis terus akan membuat mereka tambah sesak. Jadi cukup mendekatkan alat ini ke muka mereka dan uapnya itu dibiarkan mengenai hidung dan mulut mereka. Meskipun mereka menangis, tetap uap yang dihasilkan dari alat ini akan terhirup dari mereka meskipun kurang maksimal. Tapi hal ini bisa diulang lagi bila putra-putri Bunda sesak. Dan posisinya, karena obatnya ada di sini, jangan terlalu tidur seperti ini ya, agar tidak tumpah. Dan bila obatnya sudah sedikit, diperhatikan jadi lebih tegak lurus sehingga obatnya benar-benar habis semuanya. Jika semua sudah terhubung dan telah terisi obat, maka tinggal dipasangkan ke anaknya. Kemudian dinyalakan tombol power on off-nya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan obat-obatan Nebul ini. Jadi Bunda bisa memasukkannya lewat sini atau dibuka seperti tadi, atau bahkan lewat sini. Biasanya dokter akan memberikan obat-obat bronkodilator atau obat untuk melebarkan jalan nafas. Berbagai macam merek yang kebetulan saya punya yaitu Lasal, ada yang bermerek Ventolin atau Pulmicort atau banyaklah merek lain. Nah, dosisnya konsultasi dulu ya dengan dokter Anda. Caranya dengan membuka tutupnya, diputar. Nah, Bunda bisa menggunakan jarum suntik untuk menghitung dosisnya. Kalau setengah ampul artinya kira-kira 1,25 cc. Ini dimasukkan dari sini, disedot ya. Atau kalau Bunda takut dengan jarum suntik, bisa menggunakan ya perkiraan tangan. Diperkirakan dengan jari, ini jangan bergeser jarinya, lalu dituang seperti ini. Ini kan masih kurang ya. Oke, sudah. Lalu ada obat-obat tambahan seperti NaCl atau salin 0,9%. Ini ukuran yang besar. Ada yang ukuran botol kecil, sama juga dibuka seperti ini tutupnya. Nah, bisa mengambil dengan jarum suntik juga lewat sini. Tapi kalau Bunda mau mengambil sedikit aja dengan menusukkan jarumnya dari botol ini, hati-hati, karena kadang-kadang yang tusukannya tadi itu menyumbat di jarumnya. Makanya kalau Bunda tarik lagi spike-nya atau jarum suntiknya, agak ada tahanan. Nah, itu karena ada sumbatan dari botol plastiknya. Jadi sebaiknya Bunda mengambilnya dari lubang ini, dan kalau masih ada sisa, ingat ditutup, bisa dengan plester ya. Kalau mengambil dengan tusuk langsung, hati-hati memegangnya, jangan seperti ini atau begini, jadi bahaya mengenai tangan Bunda. Jadi lebih baik ditaruh di meja atau posisinya ke bawah sehingga tidak mencederai tangan. Nah, selain normal salin yang biasa digunakan untuk mengencerkan dahak, juga bisa digunakan Bisolvon solution. Nah, caranya tinggal meneteskan Bisolvonnya. Jadi tidak perlu dipencet karena ini terbuat dari botol kaca, cukup dimiringkan dan akan menetes. Dosisnya silahkan berkonsultasi pada dokter yang biasa menangani putra-putri Bunda. Oke, sekian info dari saya. Semoga apa yang saya infokan bermanfaat dan semoga putra-putri Bunda selalu sehat dan bahagia. Nah, untuk obat-obatan yang tadi Bunda dapat buka dan mau disimpan lagi, ingat ditutupnya di plester ya, supaya tidak terkontaminasi dari udara luar.
Bila Bunda menggunakan cairan dalam botol besar, sebaiknya Bunda perhatikan bagian dasar botol ini. Bila di dalamnya ada gumpalan seperti awan putih atau ada kotoran, berarti cairannya tidak bisa digunakan lagi. Biasanya kita menyimpan cairan di dalam botol seperti ini sekitar 1 hingga 2 minggu. Tergantung seringnya Bunda membuka atau menutup cairannya, sehingga risiko terkena kotoran mungkin lebih sering kalau Bunda sering buka tutup. Nah, setelah digunakan ingat membersihkannya, semua dicabut. Bagian sungkupnya dan ini bila digunakan, dan wadah dari alat nebulnya Bunda cuci dengan air deterjen yang ringan, atau kalau saya lebih suka dengan sabun cuci tangan. Jadi semua dicuci dan dibersihkan dengan air mengalir, lalu kemudian direndam dengan air hangat. Setelah semua bersih, jangan lupa untuk mengeringkannya. Nah, jika setelah memakai alat nebul ini, perhatikan dulu kalau di selangnya ada cairan seperti ini, jangan langsung Bunda simpan. Selangnya harus digantung, dikeringkan dulu, dan jangan terkena langsung sinar matahari, karena tempat yang lembab memudahkan tumbuhnya lumut atau kuman untuk hidup di selangnya. Nah, itulah cara memakai alat nebul yang benar dan bagaimana menggunakan obat-obatan yang Bunda biasa gunakan menebulisasi anak. Semoga info yang saya sampaikan berguna, dan silahkan memberikan komen, mungkin ada pertanyaan atau ada info yang lain. Bila video saya bermanfaat, please give me like dan subscribe serta pencet notifnya sehingga Bunda bisa mendapatkan video saya selanjutnya. Oke, sampai jumpa ya.